Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asikin dari kelas Kesmas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan organel sel. Sel merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup yang struktural, fungsional, serta hereditas yang menyusun tubuh makhluk hidup. Struktur sel terdiri atas bagian sel dan bukan organel dan bagian sel yang merupakan organel. Nah, pada gambar ini termasuk dalam sel eukariotik karena sel ini memiliki membran inti sel yang berwarna kuning. Dan di dalamnya terdapat berbentuk bulat yang disebut dengan nukleus, dan yang berwarna ungu adalah materi genetik. Eukariotik sendiri terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, dan ini termasuk pada sel hewan karena tidak ada dinding sel yang berwarna hijau. Kemudian pada bagian terluar disebut dengan membran sel, dan juga pembatas antara bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Dan fungsi dari membran sel adalah mengontrol pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya, menjadi tempat reaksi, sebagai reseptor, dan sebagai pelindung sel atau protektor. Pada membran plasma terdapat organel-organel yang disebut dengan sitoplasma, yaitu tempat melekatnya organel-organel sel. Dan sitoplasma merupakan protoplasma yang mengisi ruangan di antara selaput plasma dengan nukleus. Di dalam nukleus terdapat materi genetik berupa kromosom, dan di dalam kromosom terdapat DNA. Nah, DNA ini akan mengalami replikasi atau penggandaan DNA dan akan menjadi protein tertentu. Dan fungsi dari sitoplasma adalah sebagai tempat melekatnya organel-organel sel dan mengontrol pergerakan sel. Selanjutnya, yang berwarna bulat hijau disebut lisosom. Nah, lisosom ini berupa butiran kecil atau bundar yang berisi enzim pencerna yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Dan yang berbentuk kantung ini disebut dengan badan Golgi. Nah, badan Golgi ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsi dari badan Golgi itu sendiri yaitu tempat pembentukan vesikula sekresi, mengangkut dan mengubah secara kimia materi yang ada dalamnya, dan sekresi protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya, yang terhubung dengan membran sel disebut retikulum endoplasma, yaitu berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran pada retikulum Pada retikulum endoplasma terdapat ada yang kasar dan ada yang halus. Dan pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan pada retikulum halus tidak terdapat ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Kemudian yang berbentuk panjang ini disebut mitokondria, yaitu tempat adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP atau tempat untuk menghasilkan energi sebagai sumber sel. Kemudian organel yang hanya dimiliki oleh sel aerob ini memiliki dua lapisan membran. Membran bagian dalam berlipat-lipat dengan disebut krista yang berfungsi sebagai memperluas permukaan sehingga proses pengikatan oksigen dalam respirasi sel berlangsung secara lebih efektif. Bagian yang terletak di antara membran krista berisi cairan yang disebut matriks yang banyak mengandung enzim pernafasan atau sitokrom. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.